Kita bertemu kembali. Saya harap ini adalah kebaktian kedua Anda. Ya. Kita rindu untuk belajar firman Tuhan, rindu untuk berada di dalam persekutuan, dan Tuhan memberikan kita hari ini untuk melakukan itu dengan sepuas-puasnya. Kita mau belajar, kita mau bernyanyi, kita sudah bernyanyi, dan kita ingin kembali belajar firman Tuhan hari ini. Nah, seperti yang sudah saya mulai 2 minggu yang lalu, kita akan melanjutkan suatu seri di sini ya, seri yang saya harap akan ya 10 khotbah. Karena seri kita adalah tentang 10 hukum Allah. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20. Dan kita sudah mulai dengan yang pertama, yaitu hukum yang pertama, itu sudah kita bahas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hari ini kita ingin membahas hukum yang kedua. Hukum yang kedua ini ya. Kita akan baca ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Oke. Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, perhatikan, saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, pada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami memiliki firman-Mu yang terbentang di hadapan kami, terbuka karena Engkau telah mengilhaminya. Dan ini adalah pedoman bagi kami di tengah-tengah kegelapan dunia ini, ketidakpastian, relativitas moral, dan ketiadaan prinsip di alam semesta ini. Namun firman-Mu menjadi jangkar bagi kami dan menjadi pedoman, menjadi terang. Oleh karena itu kami rindu untuk diajar, rindu untuk dikoreksi Tuhan. Dan Engkau yang kiranya menolong agar kami memahami firman-Mu dengan sepenuhnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, 10 hukum Tuhan adalah sesuatu yang penting untuk kita pahami. Sayangnya ada sebagian orang Kristen yang mungkin mengabaikan 10 hukum ini. Ya, kadang-kadang mereka berkata bahwa ini adalah bagian dari perjanjian lama. Sehingga kita orang Kristen tidak perlu mempelajarinya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, 10 hukum ini sebenarnya relevan bagi kita, dan tiap-tiap butirnya sebenarnya memiliki penerapan yang penting bagi kita. Bahkan di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus dan para rasul ketika mereka membahas poin-poin yang berhubungan dengan 10 hukum ini, mereka tidak meniadakannya sama sekali. Bahkan yang ada adalah mereka membantu kita memahaminya lebih dalam lagi. Jadi karena kita memiliki perjanjian baru, bukan menghilangkan 10 hukum ini. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan 1 iota dan 1 titik pun dari hukum. Ya, memang hukum tidak bisa membawa kita kepada keselamatan, itu sudah pasti. Ya, dan kita mempelajari ini bukan supaya kita diselamatkan, tetapi kita berbicara pada orang-orang yang sudah diselamatkan. Bahwa kita melalui mempelajari hukum ini, kita memahami sifat Tuhan, kita memahami hati Tuhan, kita memahami mengapa Tuhan memberikan hukum-hukum seperti ini. Dan perjanjian baru justru membuat kita memahami poin-poin ini dengan lebih dalam lagi. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata dalam khotbah di bukit,
kamu telah mendengar dikatakan begini, ya, jangan membunuh, jangan berzina, yang nanti akan kita bahas kalau kita sudah sampai di poin-poinnya. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan, dan Tuhan kita menambah dalam pemahaman kita akan tiap-tiap butir dari 10 hukum ini. 10 hukum ini adalah sesuatu yang ditulis oleh Tuhan langsung dengan jari Tuhan. Ya, kalau kita masih ingat apa yang dikatakan, Musa naik ke atas Gunung Sinai, ya, kemudian dia membawa loh batu dan Tuhan menulis langsung di atas loh batu itu. Dan kemudian Tuhan juga suruh bahwa loh-loh batu ini harus disimpan di dalam tabut perjanjian. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari sebenarnya apa yang Tuhan ingin kita tarik dari tiap-tiap butir di sini. Dan kalau kita lihat hukum yang kedua yang tadi kita baca, mungkin sebagian orang berkata, ini cukup simpel. Ya, ini cukup simpel, ini hanya berkata jangan membuat patung. Oke, kita tidak buat patung hari ini. Jangan membuat berhala, jangan membuat patung, jangan sujud menyembah kepadanya. Ya, cukup simpel, saya tidak membuat patung, saya tidak menyembah kepada patung. Namun sudah kasih Tuhan, sama seperti yang kita lihat di hukum yang pertama, ada suatu intensi yang lebih dalam lagi dari apa yang Tuhan katakan di sini. Ya. Bukan saja ini bicara mengenai jangan membuat patung, saudara. Ya. Tetapi ini sebenarnya adalah suatu perintah untuk tidak mengecilkan Tuhan. Ya. Untuk tidak menyalahpahami Tuhan, saudara. Waktu saya masih muda, dan mungkin banyak orang juga hari ini agak bingung, waktu saya masih muda, saya kadang-kadang agak bingung keperluan dari hukum kedua ini, karena sekilas sepertinya sudah tercakup di dalam hukum pertama. Ya. Karena hukum pertama berkata bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kalau kita tidak boleh punya Allah lain, maka sudah jelas kita tidak boleh membuat patung, begitu kan? Jadi sepertinya hukum kedua di sini sudah tercakup di dalam hukum pertama, sekilas tampak, saudara. Ya, tetapi Tuhan memberikan hukum pertama dan hukum kedua. Ya, karena rupanya bahkan di dalam sejarah sekalipun ada orang-orang seperti orang Israel. Ya, mereka ketika Harun di-pressure oleh orang-orang di sekitarnya, Musa sudah naik ke atas gunung 40 hari, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Buatlah bagi kita Allah, katanya. Lalu Harun kemudian menyuruh mereka mengambil emas, melemparkannya, kemudian dia bangun suatu lembu emas, sudah kasih Tuhan. Lalu apa yang Harun katakan? Dia tidak berkata inilah Baal, dia tidak berkata inilah Dagon atau inilah Molok. Ya, kalau kita baca di dalam teksnya dia berkata inilah Tuhan, inilah Jehovah. Dan Harun memakai nama Tuhan, memakai nama Allah yang benar, tetapi kemudian Harun meletakkannya kepada sesuatu yang bukan Tuhan, saudara. Dan oleh karena itu kita harus berhati-hati dan kita tidak boleh melanggar hukum kedua ini. Ya, seperti Harun melanggarnya, seperti Yerobeam melanggarnya. Ketika Yerobeam membuat 2 lembu emas, ya, mereka beralasan bahwa mereka masih menyembah Tuhan. Hanya Tuhannya dalam bentuk lembu emas itu. Tetapi sudah kasih Tuhan, Tuhan berkata tidak. Ya. Bukan saja kamu tidak boleh menyembah Allah yang lain, kamu tidak boleh menyembah aku dengan cara mengecilkan aku. Dengan cara menghancurkan konsep tentang aku yang sebenarnya. Sekalipun kamu memakai namaku, sekalipun kamu berkata aku menyembah Tuhan, aku menyembah Yesus, bahkan aku menyembah Jehovah, tapi kalau kita ternyata menyembah Yesus yang lain, Jehovah yang bukan Jehovah, tetapi adalah lembu emas, maka kita telah bersalah terhadap hukum yang kedua ini. Oleh karena itu, sebenarnya, sekali lagi, hukum ini lebih dari sekedar jangan membuat patung. Karena ketika kita membuat patung, kita mengecilkan Tuhan. Kita berpikir Tuhan ini seperti ini, padahal dia tidak sama sekali. Dan
Ini bisa kita langgar dengan banyak cara yang lain, saudara. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Nah, kita ingin melihat ya, bagaimana kita harus berhati-hati agar kita jangan mengecilkan Tuhan. Jangan kita merusak konsep Tuhan. Sehingga kita bersalah terhadap hukum yang kedua di sini. Ada 3 hal yang ingin saya bahas hari ini. Bagaimana orang bisa melanggar hukum ini, saudara. Yang pertama, yang paling simple adalah manusia mengecilkan Tuhan ketika kita membuat Allah dalam rupa fisik. Ya. Ketika kita mau membuat Allah dalam suatu bentuk fisik, dalam suatu rupa fisik, apa itu patung, atau itu lukisan, atau itu gambar, ya, kita tidak boleh. Kita tidak boleh mencoba untuk membuat Tuhan seperti sesuatu secara fisik. Coba kita buka di dalam Ulangan pasal 4. Ya, Tuhan menjabarkan ini dengan lebih mendalam lagi. Ulangan pasalnya yang keempat, kita lihat. Ayatnya yang ke-15. Ya. Ulangan pasal 4, ayatnya yang ke-15. Ya. Dan, atau saya mulai dari ayat 13 saja. Karena ini ada hubungan dengan 10 hukum. Ayat 13 bicara mengenai 10 hukum. Ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan berupa 10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Nah, ini signifikan karena ada kata-kata 10 firman. Jadi kita tahu bahwa di pasal 20 itu adalah 10 firman, bukan 9, bukan 11. Karena kalau kita lihat jumlah ayatnya itu lebih dari 10 gitu. Dan kita bisa bertanya, kita mau baginya seperti apa? Nanti ini akan ada signifikansinya. Tapi balik lagi ke Ulangan 4 ayat 14. Pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Nah, kamu tidak melihat rupa apapun pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Gunung Horeb dari tengah-tengah api. Tuhan tekankan ini, kamu tidak melihat rupa apapun. Sebab itu jagalah dirimu sungguh-sungguh, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Entah yang berbentuk laki-laki atau perempuan, berbentuk binatang yang di bumi, atau burung bersayap yang terbang di udara, berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Juga apabila engkau mengarahkan matamu ke langit, melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, jangan kau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada semuanya itu. Tuhan Allahmu justru memberikannya kepada segala bangsa di bawah kolong langit sebagai bagian mereka. Oke, Tuhan menekankan tadi di ayat 15. Sengaja ketika Tuhan menampakkan diri pada orang Israel, dia datang dalam kemuliaannya yang tertutup oleh awan, dan mereka tidak bisa melihat, oh itulah Tuhan, oh inilah bentuknya Tuhan. Tuhan sengaja berbuat seperti itu, karena dia tidak bisa direduksi kepada suatu bentuk fisik, saudara. Itu akan mengecilkan dia. Itu akan mengecilkan dia. Dan oleh karena itu manusia tidak boleh melakukan itu. Ya. Nah, kalau misalnya bangsa-bangsa lain, mereka bikin, kita dengar bahwa orang Filistin punya Dagon, itu katanya dewa yang setengah manusia, setengah ikan. Ya. Kita tahu bangsa Mesir, mereka punya dewa banteng lah, ya, ada Horus yang setengah elang dan lain sebagainya, ya. Dan berbagai macam bangsa di muka bumi ini, mereka menyembah berbagai dewa-dewi dalam berbagai rupa-rupa dan sebagainya. Kita sudah tahu itu salah semuanya, gitu ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, di dalam kekristenan sendiri, ya, kita harus berhati-hati. Di dalam kekristenan sendiri kita harus berhati-hati, jangan kita membuat patung-patung yang untuk menyerupai Tuhan. Nah, jangan kita membuat patung menyerupai Tuhan, ya, termasuk Tuhan Yesus sebenarnya. Ya. Karena kenapa? Kenapa kita jangan membuat patung Tuhan Yesus? Nah, ini menjadi suatu tren yang berada di dunia sekarang. Ya, di Brazil ada, mereka sebut Christ the Redeemer, itu kan.
ada patung yang dimana Tuhan Yesus, patung Yesus kata mereka yang dengan tangan seperti ini. Dan dimulai di Brazil, rupanya orang Indonesia suka kopi itu gitu kan. Sehingga di Indonesia muncul juga, satu di Pulau Samosir, satu di mana Toraja katanya, ya. Entah mau dibikin di mana lagi, di Papua, entah mau bikin lagi, ya, patung Yesus katanya, gitu ya. Nah, saya kebetulan, saya sudah pernah singgung juga di kebaktian pagi tahun lalu ya kalau nggak salah, 4 tahun ini. Saya kebetulan karena ada keluarga di Medan, saya kunjung keluarga ke sana, dibawa jalan ke Pulau Samosir. Ya. Jadi sempat lihat juga patung itu, ya. Wah, ya lihat aja sih, saya nggak apa-apa. Saya mau lihat juga nih patung seperti apa yang katanya patung Tuhan Yesus, gitu kan? Memang besar sekali. Ya. Nah, saya lihat ada banyak orang datang ke sana. Padahal panas luar biasa. Ya. Oh itu, ini mataharinya panas, gitu kan? Tapi orang datang berbondong-bondong. Ya. Orang datang, kemudian banyak yang di bawah patung itu berdoa, dan sebagainya. Ya. Tapi apakah itu Yesus, gitu? Bukankah Yesus adalah Allah? Dia adalah pencipta, dan kalau Yesus adalah Allah, maka kita tidak boleh membuat patung Yesus. Dan ini dikatakan kamu jangan membuat patung yang seperti itu. Ya. Kita akan mengecilkan Tuhan kita. Nah, kita sadar, memang Tuhan Yesus pernah datang sebagai manusia. Ya, itu tidak kita sangkali. Memang Yesus Kristus pernah datang sebagai manusia. Nah, jadi dia pasti pernah mengambil rupa manusia. Tetapi Tuhan sengaja tidak meninggalkan bagi kita foto Tuhan Yesus. Ya mungkin Anda berkata, oh, waktu itu kan belum ada teknologi foto atau lain sebagainya. Ya bukan kebetulan, saudara yang kasih Tuhan. Ya, bukan kebetulan bahwa memang Tuhan tidak meninggalkan bagi kita semacam foto Tuhan kita. Karena Tuhan tidak ingin ya, itu ada. Tuhan tidak ingin kita berfokus kepada suatu wajah. Gitu ya. Dan kita harus sangat berhati-hati di sini. Banyak sekali orang hari ini kalau berkata Yesus, yang dia bayangkan adalah yang populer di kalender, begitu. Yang sebenarnya adalah bintang film, yang adalah orang Barat dengan rambut pirang yang agak gondrong, begitu. Ya. Dan mereka berpikir itulah Yesus, begitu. Padahal bukan. Dan akhirnya manusia banyak orang terlatih untuk memikirkan Yesus ya seperti itu. Kalau dia berdoa, dia membayangkan sosok itu. Ya. Oh tidak, saudara Tuhan. Makanya kita harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Bahkan ketika kita ingin menggambarkan Yesus Kristus, apakah boleh kita menggambarkan Yesus di dalam art, di dalam seni atau lain sebagainya? Kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Gambaran dia sebagai manusia mungkin dari belakang atau dari jauh bahwa ada sesosok manusia. Saya rasa itu tidak masalah karena memang kita tahu Yesus adalah manusia. Tetapi untuk menggambar jelas wajahnya melalui suatu imajinasi kita, wah ini seperti inilah wajahnya dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal yang berbahaya. Ya. Ketika Tuhan menggambarkan Yesus di dalam kitab Wahyu, Anda boleh baca di kitab Wahyu. Kita dikasih tahu ya, rambutnya putih. Kita dikasih tahu dia pakai sabuk seperti apa dan baju seperti apa. Tapi katanya wajahnya bersinar seperti matahari. Kita tidak bisa melihat ke dalam sana. Yohanes tidak bisa melihat ke dalam sana. Padahal Yohanes adalah rasul yang sudah bersama dengan Tuhan kita selama 3,5 tahun. Dan kita harus berhati-hati mengenai masalah ini. Yang paling sering bikin patung-patung seperti ini adalah Katolik. Dan bukan suatu kebetulan, nah mungkin banyak orang tidak tahu, bahwa ketika Gereja Katolik disuruh mendaftar 10 hukum Tuhan itu apa? Nah daftar mereka akan beda dengan daftar kita. Kalau daftar kita sebagai orang baptis ya, dan banyak gereja lain, Protestan juga, hukum pertama adalah jangan ada padamu Allah lain. Hukum kedua adalah jangan membuat patung. Hukum ketiga, jangan memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Keempat, kuduskan hari Sabat. Kelima, hormati orang tua dan sebagainya. Sampai hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, istri sesamamu, dan lain sebagainya. Tetapi, Anda lihat di dalam dokumen-dokumen Katolik dan lain sebagainya,
10 hukum yang mereka berikan bukan seperti itu. Ya. Tapi mereka terpaksa bikin 10. Kenapa terpaksa bikin 10? Tadi saya bilang, karena tadi ulangan kita baca 10 firman gitu. Kalau misalnya bisa 9, mereka bikin 9 gitu. Tapi karena di dalam Alkitab spesifik dikatakan 10, maka mereka harus jadikan 10. Karena mereka mau menghilangkan hukum kedua ini. Anda tahu bahwa di dalam daftar Katolik, hukum pertama dan kedua mereka jadikan satu. Jadi hukum pertama di dalam Katolik adalah jangan ada padamu Allah lain, plus jangan membuat patung begitu. Jadi itu semua disatukan menjadi satu gitu, bukan suatu penekanan tersendiri. Nah, lalu kurang satu dong kalau misalnya yang nomor 2 dan nomor 1 ini digabung, ya kan? Hukum kedua mereka apa? Hukum kedua mereka adalah jangan memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Itu adalah hukum ketiga bagi kita. Hukum keempat bagi kita, kuduskanlah hari Sabat, itu hukum ketiga bagi mereka. Terus nambal satunya gimana? Nambal satunya begini. Hukum ke-10 mereka bagi 2. Gitu. Jadi akhirnya hukum ke-9 mereka adalah jangan mengingini istri sesamamu. Hukum ke-10-nya jangan mengingini rumah sesamamu. Gitu. Gitu loh. Itu kan satu hukum justru di situ. Ya. Enggak, ya mereka mau jadi yang ada banyak ayat malah mereka jadikan satu. Yang satu ayat mereka pecah menjadi 2 hukum, begitu. Karena mereka terpaksa melakukan begitu karena Alkitab spesifik bilang 10 firman tadi di dalam Ulangan. Sekali lagi kalau tidak ada kata-kata itu mungkin mereka udah bilang, siapa bilang 10, 9 kok begitu. Dan kenapa mereka mau mengurangi penekanan pada hukum kedua? Ya karena mereka melanggarnya dengan begitu jelas, gitu ya. Bukan saja mereka membuat patung Santo, Santa, Maria dan lain sebagainya, ya. Lalu berdoa di bawah patung-patung itu, ya. Mereka tidak ragu-ragu untuk membuat patung Yesus dan lain sebagainya, Yesus yang tersalib dan lain sebagainya. Nah, kita harus berhati-hati dengan ini, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Ketika kita ingin mengcapture, ya, ingin menangkap Tuhan, Tuhan tidak ingin kita mereduksi dia menjadi suatu bentuk fisik. Ya. Nah, Tuhan Yesus memang pernah datang secara fisik. Tadi kita bilang, Tuhan kita datang sebagai manusia. Kita tahu itu dia datang sebagai laki-laki. Ya, dan dia menjadi manusia dewasa dan dia mati di salib. Dia punya fisik, dia punya badan, dia disentuh. Tetapi Tuhan tidak kasih tahu kita foto dia. Ya. Ketika ada orang pengen bikin film, ya, tentang Injil dan tentang Tuhan Yesus dan sebagainya, kita harus sangat berhati-hati. Ya. Ada satu seri yang sedang terkenal sekarang. Saya tidak tahu ada nggak Jemaat Grafe yang nonton. Ya, saya harap tidak. Namanya serinya itu The Chosen. Ya. Dan ini seri yang sangat lagi populer di dunia barat begitu. Jadi ini seri ya dibikin oleh orang Mormon sebenarnya. Dan seri ini sangat populer karena menggambarkan Tuhan Yesus begitu. Ya. Tapi ternyata banyak di dalamnya itu hasil imajinasi mereka, bukan dari Alkitab. Gitu. Ya, misalnya, jadi mereka bikin efek-efek dramatis. Gitu. Mereka bilang ini lisensi seni lah begitu. Jadi banyak hal yang nggak ada dalam Alkitab mereka imajinasikan. Ya. Lalu mereka ada bikin satu adegan Tuhan Yesus mau khotbah di bukit, latihan dulu gitu. Ya. Jadi Tuhan Yesus latihan khotbah di bukit gitu kan. Apa itu benar? Apa Tuhan Yesus latihan gitu? Latihan khotbah kayak saya dulu latihan khotbah, saudara. Ya. Mahasiswa juga mungkin latihan khotbah. Anda disuruh khotbah, kamu latihan khotbah. Apakah Tuhan Yesus latihan khotbah? Dan mereka bilang, wajarlah Tuhan Yesus latihan khotbah, kan dia manusia. Nah itu terlalu berasumsi juga. Gitu. Ya. Bahkan mereka bikin lalu Tuhan Yesus lagi latihan khotbah dikoreksi sama Matius, ya. Dikoreksi sama ininya ibunya Maria dan sebagainya. Wow, ini kekacauan ini, ya. Nah, itu kita tahu kacau. Tetapi sebenarnya, ya, ketika kita ingin menayangkan Tuhan Yesus secara fisik, kita harus sangat berhati-hati. Ya. Sekali lagi, sangat berhati-hati. Apakah Tuhan Yesus senyum pada saat itu? Apakah dia cemberut? Apakah ini kan hal yang sangat kita bilang sebenarnya tidak perlu malah. Ya. Tidak perlu Tuhan Yesus
bayangkan seperti itu sama sekali. Begitu ya. Lebih baik kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ya, karena Dia adalah Tuhan. Kita terlalu berasumsi ketika kita bikin suatu orang aktor, kamu main Tuhan Yesus ya, lalu wajahnya seperti ini, lalu akhirnya orang jadi kepikiran dia, begitu. Ya. Ketika mereka berpikir tentang Tuhan Yesus, ya, jadi bukan hanya sekedar masalah membuat patung, saudara. Kita tidak boleh mengecilkan Tuhan kita. Ya. Tidak boleh mengecilkan Tuhan kita dalam bentuk fisik apapun. Oke. Sekarang kita masuk kepada hal yang kedua, gitu ya. Hal yang kedua, bukan saja mengecilkan Tuhan, itu adalah dengan cara mereduksi Dia kepada suatu bentuk fisik, ya. Tetapi kita bisa mengecilkan Tuhan dengan cara salah memahami sifat-sifatnya. Salah memahami sifat-sifat Tuhan. Nah, banyak orang tidak berpikir bahwa ini adalah sejenis pelanggaran kepada hukum kedua. Ya, karena kenapa kita tidak boleh mereduksi Tuhan kepada bentuk fisik? Ya, karena bukan seperti itu. Ya, apapun yang kita bayangkan tentang Tuhan secara fisik, ya seperti mereka membayangkan Tuhan, kalau bangsa-bangsa lain kan, ada binatang yang kuat, wah, jadi dewa mereka seperti itu. Mereka takut pada singa, maka dewanya jadi singa. Mereka takut kepada banteng, ini sangat membantu kita, dewanya jadi banteng dan semacam. Ya, ketika Tuhan tidak seperti itu. Ya, Tuhan tidak seperti itu, jadi salah mengenai sifat Dia. Tetapi kita bukan hanya bisa salah mengenai sifat Tuhan dalam pengertian fisik, kita bisa salah tentang Tuhan dalam hal-hal lain, dalam sifatnya yang tidak fisik, saudara. Ya. Nah, ini banyak terjadi hari ini. Ya. Nah, salah satunya, banyak orang bilang mereka percaya Tuhan hari ini. Tapi Tuhan yang dalam benak mereka, Tuhan yang dalam imajinasi mereka. Sehingga ada yang berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu manusia memberontak kepada Tuhan, dan manusia balas. Manusia menciptakan Allah sesuai dengan gambar dan rupa Dia. Jadi manusia yang berdosa mau menciptakan Tuhan yang seperti maunya Dia. Gitu. Begitu banyak orang misalnya berkata, mereka berfokus kepada satu aspek. Mereka bisa berkata, Allah itu kasih. Benar nggak Allah itu kasih? Benar. Gitu. Allah memang kasih, tetapi kalau kita tidak memahami Tuhan dengan benar, kita bisa melanggar hukum kedua, kita mengecilkan Allah, dan banyak orang berkata, Allah maha kasih, maka Dia tidak mungkin menghakimi kita. Allah maha kasih, tidak mungkin Dia menaruh orang ke neraka, misalnya. Allah maha kasih, tidak mungkin ada kebinasaan. Wow, itu salah, saudara. Kalau kamu punya konsep Allah seperti itu, kamu mengecilkan Allah. Kamu merusak gambar Allah. Ya. Perhatikan ayat yang kita baca tadi, Keluaran pasal 20 di sini. Ya, Keluaran pasal 20. Peringatannya kan ada di ayat 4, ayat 5 di situ. Jangan membuat patung, ayat 5. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab apa di sini? Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, Tuhan bilang. Loh, banyak sekali orang tidak tahu Allah itu cemburu. Mereka cuma tahu Allah kasih. Padahal ya Allah kasih benar. 1 Yohanes pasal 4 bilang Allah adalah kasih. Kita mengucap syukur Allah adalah kasih. Tetapi Allah juga Dia berkata, aku cemburu, aku Allah yang cemburu. Kenapa Allah cemburu? Nah, ini ada hubungan dengan yang kita bahas hukum pertama tadi. Bahwa Allah tidak mau ada Allah lain. Karena hubungan Allah dengan manusia itu hubungan yang eksklusif. Sama seperti hubungan suami dan istri adalah eksklusif. Tidak boleh ada pihak ketiga di situ. Dan demikian juga tidak boleh ada Allah lain di dalam hubungan Allah dengan manusia. Allah berkata, aku adalah Allah yang cemburu. Kalau kamu ada Allah lain, maka kamu menghancurkan dirimu sendiri. Dan Allah yang cemburu ini akan memberikan balasan kepada kesalahan, katanya di sini. Sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, ada orang yang berkata, apakah itu tidak kontradiktif? Bukankah di tempat lain, di Yeskiel misalnya, Tuhan pernah berkata juga, siapa yang berdosa,
dia yang akan mati. Bapak yang berdosa, bapak akan mati. Anak yang berdosa, anak yang akan mati. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Kenapa di sini sepertinya Tuhan membalas sampai kepada keturunan ketiga dan keempat, katanya di sini. Ya, itu adalah karena Tuhan tahu dosa biasanya berpengaruh kepada banyak keturunan. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Ketika kamu memilih melakukan sesuatu yang kamu pengaruhi bukan diri kamu sendiri saja. Kamu bisa mempengaruhi anak cucu kamu juga. Misalnya kita baca di dalam sejarah Israel. Yerobeam bikin patung lembu emas. Lalu semua raja setelah itu dikatakan mereka jatuh kepada kesalahan Yerobeam bin Nebat. Mereka jatuh kepada kesalahan Yerobeam bin Nebat lagi. Karena Yerobeam membuka jalan, jadi yang lain ngikut aja. Menjadi gampang sekali untuk jatuh kepada kesalahan yang sama. Jadi ketika kamu berbuat salah, ketika kamu menyimpang dari Tuhan, itu akan mempengaruhi bukan hanya kamu, itu mempengaruhi anakmu, bahkan cucumu, bahkan bisa sampai keturunan keempat. Tentu kalau misalnya ada keturunan orang jahat yang kemudian berbalik kepada Tuhan, ya Tuhan di bagian lain firman-Nya berkata Tuhan akan benarkan orang tersebut karena dia percaya kepada Tuhan. Ya, tetapi ini memperingatkan kita bahwa tindakan kita bisa berpengaruh kepada anak-anak cucu kita. Ketika seseorang berpaling dari Tuhan, bukan hanya dia yang bisa dipengaruhi, tapi keluarganya dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini contoh, contoh Allah Maha Kasih, benar. Tapi kalau kita memahami Allah Maha Kasih sehingga kita anggap dia tidak bisa menghukum orang, atau kita bayangkan dia seperti kakek-kakek yang di sorga di kursi goyang. Kebetulan di rumah saya ada kursi goyang, tapi yang paling suka pakai bukan kakek-kakek, gitu kan? Nah, belum ada kakek-kakek di rumah saya, gitu ya. Tapi banyak orang membayangkan Tuhan ya, seperti kakek dan kursi goyang. Ya. Kakek itu kan ini, kalau kakek punya cucu, ya. Nah ini Pak Sento kan sudah jadi kakek, gitu kan? Sudah jadi kakek, gitu kan? Jadi kakek itu udah enak katanya. Jadi main sama cucu, dapat serunya, nggak perlu dapat susahnya. Susahnya apa? Mendisiplin, ya. Marahin. Nah itu tugas orang tua. Memang benar, saudara. Ya. Jadi kakek itu cuman ini aja, kasih makanan, ya kan? Main gitu, ya bagus juga memang. Jadi Tuhan itu seperti kakek katanya. Dia ngelihat kita di dunia ini, dia baik, semuanya baik-baik saja. Dia nggak akan hukum kita lah. Gitu. Apakah seperti itu? Tidak. Dikatakan di sini, aku akan membalas kesalahan. Ya, dan di ayat 6 kemudian menegaskan kasih Tuhan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang membalaskan kesalahan, tapi tidak berkata bahwa Tuhan tidak kasih. Tuhan kasih. Ya, di ayat yang ke-6, tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Ya. Jadi kita harus memiliki gambaran yang tepat tentang Tuhan. Kalau kita punya gambaran yang salah dengan Tuhan, itu sama dengan mengecilkan Tuhan. Karena kita tidak mungkin punya gambaran yang lebih besar dari Tuhan sebagaimana Dia ada, sebagaimana dalam Alkitab. Tuhan adalah pribadi yang paling besar, yang paling agung, yang maksimal keagungannya. Tidak ada yang lebih agung daripada Tuhan yang sebenarnya. Sehingga ketika kita meleset dari apa yang Tuhan nyatakan tentang dirinya, kita mengecilkan Dia. Kita mengecilkan Dia. Ada banyak kesalahan doktrinal tentang Tuhan. Karena manusia ingin memaksakan paham dia sendiri tentang Tuhan. Contoh salah satunya adalah doktrin Tritunggal misalnya. Ya, doktrin Tritunggal, banyak orang berkata doktrin Tritunggal adalah doktrin yang sulit dipahami. Ya, jadi daripada saya mau memahaminya, ya udah nggak usah lah, dan lebih gampang kita tidak usah percaya Tritunggal. Ya. Tapi itu salah, saudara. Bahwa Allah adalah Tritunggal adalah bagian dari keagungan Dia. Ya.
Itu adalah bagian dari the majesty-nya dia, begitu. Itu adalah hal yang luar biasa. Itulah yang sehingga Tuhan berkata, akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti aku di seluruh dunia. Tidak ada yang seperti aku di bawah kolong langit. Memang Tritunggal itu tidak ada yang seperti Tuhan, gitu. Makanya di dalam seminar kemarin, waktu saya seminar Tritunggal, saya berkata, Tritunggal itu bukan tidak logis. Tritunggal itu tidak analogis. Ya. Tritunggal bukan tidak logis, tapi dia tidak analogis. Artinya apa? Tidak ada yang persis seperti Tuhan. Tidak ada yang persis seperti itu. Kita tidak menemukan analognya. Biasanya kalau kita ingin menjelaskan sesuatu yang sulit kepada orang, kita pakai perumpamaan atau pakai analog. Gitu. Oh, itu seperti ini, gitu kan? Ya. Seperti ini, gitu. Ya. Tapi kalau Tritunggal, bagaimana menjelaskan Tritunggal? Apakah itu kontradiksi? Enggak. Satu Allah eksis dalam 3 pribadi. Kontradiksi itu kalau saya bilang, saya percaya satu Allah sekaligus 3 Allah. Nah, itu kontradiksi gitu. Saya percaya satu Allah sekaligus 3 Allah. Itu kontradiksi. Tapi saya percaya satu Allah yang eksis di dalam 3 pribadi. Itu tidak kontradiksi sebenarnya. Karena 1 dan 3-nya dalam aspek yang berbeda. Allahnya 1, pribadinya 3. Gitu. Tidak ada kontradiksi di situ. Tetapi manusia menganggapnya sulit karena tidak ada analogi yang sempurna. Tidak ada perbandingan yang sempurna bahwa, oh seperti ini. Ada yang nyerempet-nyerempet mungkin ya. Kita bisa bilang seperti manusia trikotomi, seperti, tapi itu nggak sempurna juga gitu. Nggak persis juga, pasti beda juga sebenarnya. Nggak sama. Gitu. Ada yang seperti apalah, seperti air dan es dan uap dan apa, itu juga salah. Nggak analogi juga. Nggak benar-benar menangkap esensi dari Tritunggal sebenarnya. Nah, tetapi kalau kita lalu menolak doktrin Tritunggal ini, ya seperti dilakukan oleh banyak orang. Seperti mereka misalnya menara pengawal, ya, mereka akhirnya lari kepada mengecilkan Tuhan Yesus, subordination, karena mereka mau mempertahankan satu Allah secara numerik, sehingga akhirnya Yesus dianggap Allah kecil, bukan Allah pencipta, bukan Allah yang bukan sama dengan satu esensi dengan Bapa lagi. Begitu. Nah, itu adalah membuat Allah di dalam bayangan mereka sendiri. Membuat Allah menurut konsep mereka sendiri. Dan itu lebih parah dari membuat patung. Sama saja dengan membuat patung. Cuma patung kelihatan, dan yang mereka ciptakan ini adalah Allah yang dalam benak mereka. Yang tidak ada di dalam Alkitab. Nah, oleh karena itu kita harus memahami Tuhan. Kita harus memahami Tuhan. Nah, saya ada bilang bahwa di balik setiap dari perintah Tuhan ini, 10 hukum. 10 hukum, 8-nya itu bentuk negatif. Jangan. Ada 2 yang bentuk positif. Ya. Kuduskanlah hari Sabat, kemudian hormatilah orang tuamu. 2 dinyatakan dalam bentuk perintah apa yang harus kita lakukan. Ada 8 yang dalam bentuk negatif. Jangan, 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 jangan. Tetapi sebenarnya di balik dari semua jangan itu, ada suatu perintah positif, saudara. Ada perintah positif. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita sudah bahas yang lalu. Apa perintah positifnya? Perintah positifnya adalah sebenarnya kalau begitu, jadikanlah Allah sesuatu yang bisa memuaskan dirimu. Kamu tidak perlu yang lain lagi. Karena Allah yang sejati, Tuhan yang sejati, cukup untuk memuaskan jiwamu. Ya. Lalu perintah kedua, jangan membuat bagimu patung. Jangan mengecilkan Tuhan. Apa perintah positif yang terkandung di dalamnya? Perintah positif yang terkandung di dalamnya adalah kenallah Tuhan. Ya. Jangan kamu mau menyembah Tuhan, tapi sembarangan. Dan kamu tidak mengenal Tuhan. Tuhan ingin kita mengenal Dia, memahami Dia, semakin mengerti Dia.
tahu tentang dia, sifat-sifatnya, dan lain sebagainya, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Kita harus kenal Tuhan. Itu adalah hal yang terindah. Coba kita buka Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-9. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya bacakan Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi memahami dan mengenal Tuhan adalah sesuatu yang pantas kita kejar, pantas kita megahkan, pantas kita berkata, inilah hal yang paling indah bagi saya dalam hidup ini, yaitu bahwa saya mengenal Tuhan. Dan memahami dia, bukan bahwa saya lahir kaya, atau lahir tampan, atau saya punya kekuatan, atau apa. Enggak, itu semua nol besar. Tapi bahwa saya mengenal Tuhan. Dan mengenal dia makin dalam lagi. Kita mengenal dia pertama dalam keselamatan. Kita mengenal bahwa dia mati di kayu salib bagi kita. Bahwa Bapa mengutus Sang Putra untuk mati di kayu salib bagi kita. Bahwa Allah Tritunggal bekerja sama. Bahwa kemudian Roh Kudus menerapkan keselamatan itu dalam hati kita yang percaya kepadanya. Dan kita mengenal dia di dalam keselamatan. Tapi kemudian kita mengenal dia lebih dalam lagi. Kita mengenal dia di dalam pengudusan hidup kita. Kita mengenal dia di dalam pemahaman yang makin mendalam akan firman-Nya. Sehingga kita tidak mengecilkan Tuhan, kita tidak membuat patung fisik, dan kita tidak membuat patung-patung imajinasi kita. Kita salah memahami Tuhan. Coba kita balik lagi ke dalam Keluaran pasal 20. Ada banyak hal, ya, kita bisa bicara mengenai teologi dan lain sebagainya yang panjang lebar di sini, ya. Salah satu hal yang banyak orang mungkin maksud mereka baik. Sekali lagi, banyak orang punya maksud baik tapi salah. Mereka pengen bilang Tuhan Maha Kasih sehingga dia tidak mungkin membinasakan orang. Itu salah. Ada orang yang berkata misalnya Tuhan Maha Berdaulat. Kita percaya Tuhan Maha Berdaulat. Amin. Ya, kalau dia nggak berdaulat, dia bukan pencipta kita. Tapi ada orang yang memahami itu dengan cara salah, sehingga dia berpikir bahwa kalau Allah Maha Berdaulat, maka tidak ada kehendak bebas. Nah, kalau Allah Maha Berdaulat, maka dia menentukan segala sesuatu yang terjadi. Bahwa setiap pilihan manusia sudah ditentukan dari awalnya. Jadi seperti kayak kita saat ini sedang main drama saja begitu. Bahwa apa yang saya pilih sebenarnya Tuhan sudah tentukan. Ya, nah paham ini disebut determinisme sebenarnya. Ya. Dan ada orang-orang Kristen yang percaya ini. Gitu. Saking mereka mau menekankan Allah berdaulat. Tetapi sekali lagi ketika kita salah memahami Tuhan, kita pikir mungkin kita meninggikan Tuhan, pada dasarnya sebenarnya kita malah mengecilkan Tuhan. Ya. Tuhan yang saya pahami, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang dalam Alkitab, saking berdaulatnya dia tidak terancam oleh kehendak bebas. Saking berdaulatnya dia berdaulat untuk menciptakan dunia yang punya kehendak bebas. Gitu. Sehingga dia membiarkan saya memilih. Dia membiarkan kamu memilih. Ya. Dan dia membiarkan kita masing-masing setiap manusia memilih untuk mau mengasihi dia atau mau memberontak kepadanya. Tuhan kasih kita pilihan itu. Nah, itu bukan diprogramkan kepada kita. Ini bukan suatu drama, saudara. Ini bukan main film. Oh ya, oke ya. Kamu perannya yang menolak Tuhan. Kamu perannya yang mengasihi Tuhan. Jadi kayak main drama gitu. Bukan, saudara. Nah, itu benar-benar adalah pilihan kita masing-masing. Tetapi Tuhan cukup berdaulat. Tuhan cukup berdaulat. Sehingga di dalam semua kehendak bebas itu, dia tetap pegang kendali. Dia tetap pegang kendali dan dia bisa semuanya ujung-ujungnya rencana dia terlaksana. Rencana dia terlaksana. Kita harus sangat berhati-hati
Jangan sampai kita melanggar ya perintah kedua. Ya. Dengan cara apa? Supaya kita tidak melanggarnya. Itu tadi. Kita belajar firman Tuhan. Kita menggali tentang Tuhan. Dari satu-satunya sumber yang bisa dipercaya, yaitu Alkitab. Bukan dengan cara kita mimpi Tuhan seperti apa. Atau dengan kita masuk ke gua mana, kita mau cari Tuhan seperti apa. Tapi kita menggali firman-Nya. Itu ada alasan mengapa begitu penting bagi orang Kristen untuk baca Alkitab. Karena dari sini kita bisa mengenal Tuhan. Dan kita menjadi semakin paham akan sifat-sifat-Nya. Apa yang membuat Tuhan murka. Apa yang Tuhan tidak senang. Apa yang Tuhan senang. Dan banyak lagi, saudara. Hal yang ketiga. Dan terakhir. Ya. Bagaimana kita bisa mengecilkan Tuhan sehingga kita harus menjaga hal tersebut. Yang pertama tadi adalah ketika kita mau membuat Tuhan dalam suatu rupa fisik. Yang kedua adalah kalau kita memahami sifat-sifat Tuhan secara salah. Dan yang ketiga adalah ketika kita memaksa Tuhan untuk masuk dalam pola pikir kita, memaksa Tuhan untuk ikut kehendak kita sebenarnya. Maka kita mengecilkan Tuhan. Ya. Kita mengecilkan Tuhan. Banyak orang secara tidak sadar, dia punya konsep Tuhan itu harus begini. Tuhan itu harusnya berbuat seperti ini. Salah satu contoh yang terkenal di dalam Alkitab adalah ketiga teman Ayub. Tiga teman Ayub. Ya, mereka datang, mereka lihat Ayub begitu sedih, begitu melarat di situ. Ya. Dan pertama mereka sangat simpati dengan dia. Mereka katanya duduk 7 hari nggak ngomong sama Ayub gitu kan. Tapi kemudian mereka mulai berasionalisasi di dalam pikiran mereka berdasarkan apa yang mereka anggap Tuhan harusnya lakukan dan Tuhan harusnya tidak boleh lakukan. Ya, dan mereka mulai merasionalisasi bahwa Tuhan itu pasti menghukum orang yang bersalah sekarang juga begitu ya. Dan Tuhan pasti memberkati orang benar sekarang juga. Ya. Sehingga Ayub yang di dalam penderitaannya ini pasti sedang di dalam hukuman Tuhan. Ya. Dan mereka berulang kali mencoba untuk menekan Ayub. Ayub, coba kamu ngaku aja deh. Kamu salah apa? Ada dosa rahasia apa yang kamu lakukan? Dan Ayub bilang, tidak, saya tidak ada. Apa? Saya mau tanya sama Tuhan, kenapa? Begitu. Dan satu hal yang menarik adalah, coba kita buka dalam Ayub pasal terakhir, Ayub pasal 42 jadinya ya. Dan Tuhan marah dengan ketiga teman Ayub di sini. Di dalam Ayub pasal 42, ayat yang ke-7. Ayub pasal 42 ayat yang ke-7. Setelah Tuhan menyampaikan hal itu kepada Ayub, Tuhan berfirman kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan kedua sahabatmu. Kenapa? Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Kamu tidak berkata benar tentang aku. Kamu punya konsep yang salah tentang aku. Kamu telah memaksa aku di dalam pikiranmu bahwa aku harusnya seperti ini. Padahal aku tidak seperti itu. Dan mereka melanggar hukum kedua. Mereka tidak bikin patung. Tetapi mereka mengecilkan Tuhan. Dan Tuhan marah pada mereka. Bukan aku yang harus ikut pikiran kamu. Aku lebih besar. Di dalam Yesaya Tuhan berkata, rancanganku jauh di atas rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, sejauh itulah rancanganku lebih dari rancanganmu. Oleh karena itu, kita jangan, orang bilang mengkotakkan Tuhan. Memasukkan Tuhan ke dalam kotak pikiran atau ekspektasi kita. Tuhan itu harus seperti ini. Ya. Padahal Tuhan kita jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Dan dia bekerja dengan cara yang luar biasa. Ada orang-orang yang berpikir bahwa Tuhan harus misalnya menyembuhkan orang Kristen.
Ya, mereka memakai ini sebagai semacam suatu Injil kemakmuran, ya, dan mereka mengajarkan bahwa kalau kamu adalah orang Kristen, ya, maka kamu pasti akan disembuhkan dari semua penyakitmu. Ya, kamu tidak akan sakit, bahkan kamu akan lepas dari, mereka sebut kutuk, ya, kutuk pisau operasi, kutuk dokter. Bahkan ada sebagian mereka menganggap bahwa kalau kamu ke dokter berarti kamu tidak beriman kepada Tuhan, karena orang yang beriman pada Tuhan pasti akan Tuhan sembuhkan. Nah, ini kan memaksa Tuhan untuk, Tuhan itu harus seperti ini sesuai dengan konsep saya. Ya, padahal Tuhan justru mau seringkali Tuhan memakai penyakit untuk membentuk kita. Paulus saja perlu dibentuk. Tuhan kasih Paulus duri dalam daging. Dan Paulus bilang, aku sudah minta kepada Tuhan 3 kali agar utusan iblis itu menjauh dari aku. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, Tuhan memakai suatu kelemahan fisik bagi Paulus untuk membentuk Paulus juga. Tuhan bisa memakai banyak hal. Tuhan kita jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita hanya bisa berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Seperti Ayub. Tuhan, aku tidak paham kenapa aku dalam penderitaan, tetapi aku yakin Engkau baik dan Engkau berdaulat dan Engkau tahu apa yang Engkau lakukan. Dan kadang-kadang mungkin kita dalam suatu kondisi di mana kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada badai yang datang begitu dahsyat, begitu luar biasa dan menimpa kita dan lain sebagainya. Dan pada saat itulah kita tergoda, apakah kita akan mengecilkan Tuhan dan kita mulai berbuat asumsi tentang Tuhan yang tidak ada dalam Alkitab. Ya, karena situasi kita. Karena kesulitan yang kita hadapi atau lain sebagainya. Atau kita mau berkata, ya saya tidak paham. Saya tidak paham tapi Tuhan paham. Karena Tuhan jauh lebih besar dari yang bisa saya bayangkan. Dan jalan Tuhan jauh di atas jalan saya. Tapi dia tetap Allah yang mengasihi saya. Dia tetap adalah Allah yang berdaulat. Dia bukan tidak tahu apa yang sedang saya alami. Dia bukan tidak tahu kondisi dunia ini. Dan segala kekacauan dan kejahatan dan mungkin masalah yang ada di dalamnya. Tuhan bukan tidak tahu. Tetapi saya yang tidak tahu. Saya tidak bisa merasionalisasikan kenapa dan lain sebagainya, mungkin. Tetapi saya tidak akan memaksa Tuhan untuk harus ikut saya. Saya tidak bisa memaksa Tuhan untuk bertindak seperti yang saya inginkan. Karena Dia Tuhan. Kalau saya bisa paksa Dia, saya jadi Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dan saya adalah makhluk yang diciptakannya. Oleh karena itu, ketika kita belajar tentang hukum kedua ini, mari kita ingat, ya, jangan kita mengecilkan Tuhan, tetapi sebaliknya, mari kita mengenal Tuhan, hingga kita bisa menyembah Dia sesuai dengan kebesarannya yang sejati, yang ada di dalam firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang di atas pikiran kami. Engkau mengatasi segala langit. Dan Engkau mewanti-wanti orang Israel untuk tidak mereduksi Engkau kepada suatu bentuk, pada suatu kesalahan konsep, kepada suatu pemaksaan kehendak manusia. Namun Engkau yang bertahta di sorga. Dan Engkau yang maha mulia. Dan Tuhan, Engkau yang kiranya pimpin kami, agar kami belajar dari firman-Mu, sehingga kami tahu apa yang Engkau inginkan. Dan hukum yang kedua ini kami bisa terapkan dalam hidup kami. Secara positif Tuhan, bahwa kami mengejar Engkau.
untuk mengenal Engkau lebih dalam dan lebih indah lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.